pagi saudara-saudari semua. Hari ini kita membahas kitab Isra pasal 9 yang disampaikan oleh Pastor Joas. Kita tahu dalam kita membaca kitab Ibrani, di sini menyatakan sejarah hampir 80 tahun sejarah dan dimulai dari Raja Kores. Satu gelombang pemulihan dan mereka kembali dari pembuangan dan juga masih di nubuatan nabi, dan raja negeri menyuruh mereka pulang, bukan hanya pulang untuk membangun bait suci dan beribadah. Di sini juga membuat kita untuk melihat Allah Israel, Dia Allah yang nyata, dan melihat bagaimana umat Israel keluar dari Mesir. Dari kitab Imam di Musa sampai di zaman Isra masih tetap terjadi, dan kita percaya inilah pemulihan rohani. Dan di pasal 9 di ayat juga mengatakan tentang pemulihan di ayat 8. Dia di situ satu pemulihan membuat kelegaan. Ini di sejarah lewat 80 tahun di bagaimana cara pandang Ezra ini sedikit pemulihan atau kelegaan. Mereka masih hidup. Awal mereka telah telah mati, tetapi mereka mendapatkan anugerah dan kelegaan sebab Ezra melihat situasi dari rakyat mereka masih tetap dalam dosa. Dengan tema hari ini saya kasih pemulihan sejati dimulai dari pengakuan dosa. Pemulihan sejati dimulai dari pengakuan dosa. Di awal dikatakan pemulihan itu sangat nyata. Rakyat telah kembali dari penawanan, dan raja bagaimana membuka mulutnya sehingga mereka mengalami mukjizat. Bahkan dimulai dari pasal yang ke-7, mereka kedua kali kembali dari penawanan dan raja baru dibangkitkan dan pemimpin yang baru dibangkitkan. Ezra bangkit memanggil para umat dan orang-orang Lewi bersama kembali pulang dan untuk memulihkan kembali ibadah. Dia sangat mengenal, mahir dalam hukum Taurat. Dia tahu bagaimana untuk beribadah kepada Allah, memulihkan setiap persembahan, korban persembahan yang dikatakan di pasal 8. Lewat doa, lewat segala persiapan, mereka kembali ke Yerusalem. Sampai di pasal 9 ayat 1. Telah mempersiapkan segalanya, segala dosa, penghapus dosa, orang-orang sudah ada, korban persembahan sudah ada, dan jiwa mereka pun telah siap. Di ayat pertama, sesudah semua itu terlaksana, maka pemuka berkata kepada mereka, ayat pertama, orang-orang Israel awam, para imam dan orang-orang Lewi tidak memisahkan diri dari penduduk negeri dari segala kekejiannya, yakni dari orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Yebus, orang Amon, orang Moab, orang Mesir, dan orang Amori. Mengapa demikian untuk membacanya? Sebab urutan ini waktu membaca suku-suku dari Kanaan, kita kembali merenungkan dalam peringatan di kitab 5 Musa, kitab Taurat. Orang Israel, Allah mengikat perjanjian dengan orang Israel di kitab Imamat. Lewat mulut Musa dikatakan bahwa pada saat kamu telah
mengusir orang-orang banyak Allah ini, raja-raja ini, yaitu untuk semuanya harus dibinasakan. Jangan mengikat perjanjian dengan mereka, jangan mengambil mereka untuk berbaur dengan mereka, artinya ada hubungan. Dan jangan mengikuti tradisi mereka, tetapi mengalami negara mereka dibinasakan, mereka kembali lagi ke Yerusalem. Mereka mengerti mereka walaupun dalam dosa mereka bisa pulang kembali. Kita melihat dari pasal Ezra pasal pertama sampai dengan pasal yang ke-6, mereka dengan serius untuk memulihkan ibadah mereka. Tetapi 10 tahun kemudian setelah zaman Ezra, para umat ini telah kembali kepada permulaan. Mereka ingin mendirikan rumah tangga mereka. Dalam kehidupan mereka harus mengambil keputusan. Mereka mengambil istri mereka orang-orang dari penduduk negeri atau orang asing. Mereka kebanyakan juga para pemuka. Mungkin mereka adalah keturunan dari raja, keturunan imam. Mereka adalah pemuka, tetapi mereka yang mengepalai untuk melakukan hal itu. Jadi kedua dikatakan bahkan para pemuka dan pengusaha lebih dahulu melakukan perbuatan yang tidak setia itu. Kemudian Ezra mendengar hal itu, dia mengoyak pakaiannya, jubah, mencabut rambutnya dan jaggutnya. Itu melambangkan dia sangat sedih. Kemudian duduk tertekun sampai duduk tertekun sampai petang korban di keempat, korban petang hari. Waktu saya membaca ini, saya mendapatkan satu peringatan mengapa umat ini memilih orang asing untuk mengawini. Ini sesungguhnya tradisi di masa itu di orang Cina. Mereka sering kita mengatakan pernikahan saling sesama, masih ada saudara. Mengapa? Agar kekuatan lebih kuat. Mengapa? Sebab suku saya tidak kuat. Saya berbaur dengan suku yang lebih kuat, bukan hanya untuk keuntungan. Setidaknya saya dapat dilindungi. Setidaknya saya ini memastikan kalau dia tidak merampas hak saya, sebab kita adalah satu orang rumah sekeluarga. Jadi kita lebih lagi mengatakan mereka memilih istri. Mereka memilih istri yang baik. Dari 100 orang pilihan atau dari 10.000 orang dipilih, dari 10.000 orang yang dipilih itu merasa itu lebih baik, pilihan lebih banyak. Ini adalah sifat manusiawi, pergumulan. Bahkan generasi orang Israel, generasi ke generasi juga demikian. Padahal Allah telah membawa mereka pulang dengan mukjizat, mengalami bimbingan Allah, mengalami pemulihan. Rupanya pada saat kita kembali ke dunia, kita harus terus mengambil keputusan sejati. Hanafi dari juga ada berbagi, dan Debbie, bahwa pemulihan sejati bukan ibadah yang sangat semarak dan bukan seperti KKR mujizat-mujizat yang terjadi, tetapi kita harus kembali ke kenyataan hidup bagaimana kita mengambil keputusan, hal yang tidak mudah. Untuk dikuduskan, kita harus terus mengambil pilihan.
pemimpin harus melihat bimbingan Allah untuk dikuduskan. Dan para pemimpin ini, pemuka-pemuka ini, mereka mengalami bimbingan Allah, tetapi apa yang diteruskan kepada generasi berikutnya membiarkan mereka terus di dunia ini untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Bahkan keputusan dari mereka, mukjizat telah terjadi, tetapi yang aku harus hadapi yaitu hidup yang yaitu harus membuat satu kemenangan. Kekudusan bukan yang pertama, hukum Taurat Allah juga bukan yang pertama. Pada saat kita membaca di ayat ini, kita harus mengingatkan diri kita di dalam keputusan hidup kita dengan mukjizat yang kita alami di Gereja 611, apakah itu sejajar? Kita mengalami banyak anugerah Allah dan kita kembali dalam kehidupan kita sehari-hari. Sesungguhnya kamu dan aku adalah orang yang sangat lemah. Kita berkata kepada Allah kita ingin menjadi pemimpin di generasi sekarang, tapi kenyatakan apakah kita membimbing keluarga kita, keturunan kita berikutnya untuk masuk dalam pemulihan dalam Allah? Pemimpin harus melihat pemulihan dan terus memilih dalam kekudusan. Reaksi dari Ezra berbeda dengan pemimpin zaman. Dia sangat merasakan apa itu dosa dan ia memilih untuk mengoyak pakaiannya, jubahnya. Ayat keempat. Lalu berkumpullah kepadaku semua orang yang gemetar karena firman Allah Israel, oleh sebab perbuatan tidak setia orang-orang buangan itu. Dia dapat merasakan, bahkan dia memimpin orang-orang yang berdosa, sekelompok orang yang berdosa yang dikuduskan. Terlebih lagi di ayat 4 dikatakan semua orang bergemetar karena firman Allah. Mereka berkumpul, mereka duduk tertekun. Tapi poin dalam ayat yaitu sampai pada waktu korban petang. Dia tidak terus selalu dalam kesedihan dalam pada dosa, tetapi mereka sangat mengerti kita adalah umat yang mengorbankan korban persembahan. Kita adalah umat yang bisa membawa dosa-dosa di hadapan Allah. Saudara semua, apakah kita juga orang yang gemetar karena firman Allah Israel? Pada saat saya membaca ini, saya memikirkan diri saya, banyak kelemahan hidup saya. Sesungguhnya mereka mengalami kembali dari pembuangan, tetapi hidup merasi dalam kelemahan, seperti saya waktu datang ke gereja. Waktu itu saya orang yang suka minum arak, alkohol. Setiap hari Jumat saya sangat menginginkan bersama dengan saudara teman-teman untuk minum alkohol agar tujuannya beban saya bisa dilepaskan. Tetapi Allah membawa saya ke gereja. Datang ke gereja hari itu hari yang dimana saya dikudus. Tapi sebelum datang ke gereja dan sesudah datang ke gereja, kebaktian saya di hari Sabtu, tapi hari Jumat saya masih bisa melakukan kehidupan saya sendiri, dan sesudah saya kebaktian saya bisa mengadakan pertemuan dengan teman-teman saya. Saya bisa terpisah demikian. Dan orang-orang Israel, mereka mengalami anugerah dari Allah, memilih untuk kembali dari penawanan. Orang-orang yang
orang-orang yang setia, setidaknya mereka percaya pada nubuat dan setidaknya mereka masih ada perasaan terhadap negara mereka, sejarah negara mereka, tetapi mereka masih dalam kelemahan. Saudara semua, kita harus berhati-hati bagaimana kita mengambil pilihan. Kita menjadi orang-orang yang mengambil istri orang dari perempuan negeri itu, dan juga kita menjadi orang yang gemetar di hadapan Allah. Ayat 5, kita mulai. Pemimpin sejati perlu di situ berdoa dan mohon pengampunan. Ini pemulihan sejati. Waktu istirahat melihat gambaran itu, dia membawa orang-orang yang takut akan Allah. Saya percaya setelah dia kembali dari pembuangan, dia telah mendengar perkara ini. Beberapa jam sebelumnya sulit untuk terima, sulit untuk kembali dalam tempat ini, membawa sekelompok orang Lewi untuk mempersiapkan pemulihan yang besar dibawakan pada generasi yang sekarang baru ini. Tapi melihat situasi yang demikian, hatinya terus menanti. Aku harus mempersembahkan korban persembahan kepada Allah. Kalau dia tidak memilih pilihan demikian, maka ia terus dalam ketegunannya dari Allah lewat Israel memberitahukan kepada kita, mengaku dosa itu adalah jalan keluar. Mengaku dosa dan berdoa itu adalah jalan keluar. Jadi Israel melakukan doa yang demikian di ayat 5-7. Waktu petang bangkitlah aku dan berhenti menyiksa diriku. Aku berlutut dengan pakaianku dan jubahku yang koyak-koyak sambil menadakan tanganku kepada Tuhan Allahku. Katanya, ya Allahku, aku malu dan mendapat celah sehingga tidak berani mengadakan mukaku kepadamu, ya Allah. Karena dosa kami telah menumpuk mengatasi kepala kami dan kesalahan kami telah membubung ke langit. Dari zaman nenek moyang kami sampai hari ini kesalahan kami besar. Ia mengalami sejarah. Oleh karena dosa kami, bahkan sekali raja-raja dan imam-imam kami diserahkan kepada tangan-tangan negeri dalam kuasa pedang, dalam penawanan dan penjarahan dan penghinaan. Ini semua karena dosa kami. Tetapi hari ini, sekarang, umat kami masih dalam situasi yang demikian. Israel tahu akan situasi dalam sukunya, dan jadi mengaku dosa dimulai harus tahu dari situasi kita dan melihat dengan jelas bahwa dosa masih ada di tempat itu. Bukan Allah tidak baik kepada umat itu, tetapi kita sendiri sebagai umat, dosa kita telah membubung ke langit. Dan dia melihat bagaimana mereka ditekan, segala pemulihan hanya baru sedikit kelegaan. Hari ini baru bisa kembali dari pembuangan semua karena kasih karunia Allah. Bukan kita lebih mahir dari orang atau kita lebih saleh mengasihi Tuhan, tetapi kita orang-orang yang terluput, dan Allah sendiri yang memberikan kita tempat menetap di tempat kudusnya. Sesungguhnya kita adalah budak atau hamba, kita dalam belenggu. Tetapi ayat ke-9, tetapi Allah tidak meninggalkan kami, maka kami disayangi raja-raja negeri Persia, dan sehingga kami dapat kelegaan untuk membangun rumah Allah kami. Ayat 5-9 untuk mengingatkan kita. Apakah kita melihat diri kita umat yang lihai dalam dan dipulihkan, tapi sesungguhnya kita masih diperbudak. Kita harus tahu kita masih menanti
untuk mendapatkan hidup. Kita setiap minggu di Merseyside untuk ibadah. Sesungguhnya kita terluput, mendapatkan kasih karunia terluput. Dan seringkali kita di gereja, kita melihat di gereja 611 Allah banyak bekerja setiap minggu, banyak nutrisi yang kita serap, kita mengalami banyak mujizat. Jadi setiap minggu bisa melihat mengikuti Allah selera Mama. Bahkan setiap minggu ibadah yang begitu banyak di tempat ini, tapi kita melihat situasi dalam pemulihan ini ada kalanya juga kita bisa dibutahi. Kita mengira kita sendiri dalam pemulihan, sebab kita komunitas dalam pemulihan kebangkitan rohani, tetapi Allah lewat kitab Ijra mengingatkan kita. Kita harus sering-sering melihat situasi kita. Kita harus merindukan pemulihan rohani ada pada hidup kita. Hari ini kita bisa ibadah itu kasih karunia Allah. Ayat 10 sampai dengan 15. Ezra di situ berdoa. Dia tidak bukannya menghitung betapa banyak dosa umat, tetapi dia di situ berdoa agar Allah memberikan pertobatan kepada mereka. Dan di sini Ezra menjemput dengan kami. Tapi sekarang ya Allah kami, apa yang akan kami katakan sesudah semua itu, karena kami telah meninggalkan perintah-Mu. Ayat ke-10. Yang Kau perintahkan dengan perantaraan hamba-hamba-Mu para nabi itu, dengan berfirman, negeri yang kamu masuki untuk diduduki adalah negeri tercemar oleh karena kecemaran penduduk negeri, yakni kerja mereka, agar tidak menikahkan, jangan ada mengawin dengan anak perempuan di negeri itu, agar jangan sampai kami kehilangan berkat. Di sini, dan oleh karena dosa, Ezra melihat dari pembuangan sampai mereka kembali, melihat dosa begitu besar. Setiap minggu kita beribadah, sesungguhnya di dalam kehidupan kita, keegoan kita masih ada. Orang lama kita masih ada, mungkin hubungan suami istri, salah satu pihak kita berkata, ya Tuhan, kami ingin dimulai dari hubungan suami istri untuk membangun gereja yang mulia. Tetapi melihat hidup sendiri, masih tetap terjatuh, sering terjatuh dalam hubungan. Saya sebagai ayah sering-sering menginginkan apa yang dialami Allah saya teruskan kepada anak-anak saya. Banyak mendengar pesan, tetapi setelah pulang banyak dengar khotbah, tetapi setelah pulang masih tetap marah, bahkan marah kepada anak-anak saya, menekan anak saya. Waktu saya melihat ayat ini, yang disebut adalah kami, aku adalah orang Imam Lewi, ketua sel, tetapi masih dalam kelemahan. Bahkan di sini bahkan dikatakan, ya Allah kami tidak menghukum setimpal dengan dosa kami dan masih mengaruniakan kepada kami orang-orang yang terluput sebanyak ini. Kami bisa hidup semua karena anugerah-Mu. Ayat 14-15. Masakan kami kembali melawan perintah-Mu dengan mengawin dengan bangsa-bangsa keji ini? Ayat 15. Ya Tuhan Allah Israel, Engkau maha benar, sebab kami masih dibiarkan tinggal sebagai orang-orang yang terluput. Saudara semua, bagaimana kita berdoa untuk generasi kita yang sekarang ini? Kita jangan dipisahkan dengan orang-orang yang lemah.
sesungguhnya kita masih dalam satu komunitas, dan Ijra masih terus mengingatkan bahwa kita adalah orang-orang yang terluput. Kita adalah karena kasih karunia Tuhan kita diselamatkan. Kita sering-sering berseru agar kebangkitan rohani terjadi di dalam kota ini, tetapi Ijra pasal 9 berbicara kepada kita masih dalam kelemahan. Kita harus ada orang yang bangkit untuk berdoa dan mengaku dosa. Bahkan di Revival Saturday kita terus menyampaikan agar sejarah dalam kebangkitan rohani. Waktu saya mempersiapkan ini, Pastor Johnson memberikan saya dengan keristat buku 5 sampai 6 buku, agar dia menyuruh kami agar memahami apa itu kebangkitan rohani. Dan waktu saya membaca buku-buku itu, hati saya sangat terjamah, sebab seringkali di dalam pikiran saya bahwa kebangkitan rohani banyak orang yang beribadah, penyembahan, banyak sekali mujizat keajaiban, tetapi setiap sejarah dari kebangkitan rohani seluruhnya dimulai dari mengaku dosa. Semuanya dari satu komunitas, 2 komunitas, 3 komunitas dijamah oleh Roh Kudus dapat merasakan dalam dosa, agar dimulai dengan sujud, berdoa, doa puasa, maka terjadilah kebangkitan rohani. Saudara semua, ini yang disampaikan oleh kitab Ijra. Kita jangan mengira kita sudah berada dalam pemulihan ke dalam kebangkitan rohani sampai kita harus terus berdoa, mengaku dosa dan pertobatan. Pemulaan dari kebangkitan rohani, mengaku dosa, berdoa itu membuka kebangkitan rohani. Dan bejana dalam kebangkitan rohani bukan merasa bahwa dunia ini banyak perkara aku mau menyelamatkan mereka, tetapi setiap kebangkitan rohani dimulai dengan melihat dosa-dosa kita sendiri, bukan dengan banyak orang yang beribadah. Ibadah adalah hasil dari kebangkitan rohani, tetapi kebangkitan rohani hidup dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana mengambil pilihan. Dan saya ingin berbagi sedikit kesaksian yang barusan. Kami ada seorang pemimpin anak muda. Kami mengumpulkan para anak muda dan ketua sel yang bersemangat untuk kebangkitan rohani. Dalam perkumpulan ini kami sangat mengalami bagaimana zaman Allah banyak anak remaja, anak-anak muda sekelompok demi sekelompok mengaku dosa mereka, bahkan hubungan yang tidak akur mengaku dosa, dan di situ hadirat Allah sangat kental. Dan seterusnya apa yang terjadi? Ada sekelompok anak muda, mereka datang di hadapan staf gereja. Mereka mengaku, yaitu setelah dari perkumpulan itu, kemah perkumpulan itu, mereka masih jatuh dalam kelemahan, bahkan mereka mengatakan kata-kata yang hanya memuaskan diri sendiri. Dan setelah waktu mereka kembali di kamar, mereka bisa menggosipkan orang lain, memuaskan diri sendiri dengan pesepora, bahkan di dalam hatinya dipenuhi dengan beban. Waktu kami berbincang-bincang dengan mereka, satu persatu mereka kembali mengaku dosa-dosa mereka. Bahkan ada seorang anak remaja dalam pengakuan dosa sangat menjamah hati kami bahwa di dalam kemah pertemuan berkata bahwa kami mau mengikuti Allah, menjadi imamat
rajani, tetapi sesungguhnya hati di dalam saya masih mencintai dunia. Saya lebih di dalam saya masih suka hubungan dengan teman lebih banyak daripada hubungan dengan Allah. Lewat seminggu kemudian, seketika anak-anak muda mau WhatsApp saya dan bertanya, Joyce, kapan kamu ada waktu? Saya ingin berbincang denganmu. Sekitar 4-5 anak muda, mereka tidak terlebih dahulu di situ janjian, tetapi karena jamahan Roh Kudus menerangi mereka, ingin terbuka dari segala kelemahan mereka, dan setiap mereka berbicara dengan saya sangat-sangat terjemah. Dulu dalam bayangan saya, kebangkitan rohani ada sekelompok orang yang beribadah dengan semangat, tetapi hari ini Allah menggerakkan generasi kita yang sekarang ini seperti Israel. Dimulai dari pengakuan dosa, dari berdoa. Pada saat kita berdoa bagi anak muda, berdoa syafaat, mujizat terjadi di poin yang mana? Yaitu terjadi di bagi anak muda yang ingin terus mengaku dosa. Saudara semua, generasi kita perlu akan doa kita. Dari sekelompok orang yang lemah sangat perlu doa. Kita juga adalah komunitas yang lemah, tetapi hari ini Allah memberitahukan kepada kita kelegahan dalam pemulihan rohani, permulaan akan terbukanya pemulihan kebangkitan rohani. Israel memberikan kita pengharapan. Mari kita bersama masuk dalam, dimulai dari pertobatan, dari berdoa dan mengaku dosa, dimulai dari pemimpin yang berdoa dan mengaku dosa. Mari kita menyembah Tuhan Allah kita di hari ini. Kita bersyukur dan berterima kasih. Hari ini kita juga, hari ini ada perkemah pertemuan bagi anak-anak. Mereka ada kemah pertemuan setengah hari. Berdoa untuk mereka. Saudara semua di online, mari kita berdoa untuk generasi kita berikutnya dalam 3 hari. Dalam mereka di sini ada 3 hari dalam kemah pertemuan di sini bagi anak-anak. Ia beri damai sejahtera mereka, bahkan membawa urapan dari generasi sebelumnya, membawa kebangkitan. Kita berdoa untuk mereka. Tuhan Yesus, kami serahkan anak-anak dan para pemimpin anak remaja di dalam tangan-Mu, agar mereka bersama dengan mereka bisa membimbing mereka dan mengadakan hubungan dengan mereka, sehingga hati jiwa mereka mengikuti Yesus, bahkan dapat seiring dengan Engkau membawa pemulihan. Mereka adalah benih yang dikuduskan, benih kekudusan Kau tanam di dalam urapi para pemimpin, para guru-guru, dan Tuhan Engkau menolong mereka, membawa urapan kekuatan, membawa kasih untuk membimbing anak-anak ini, bahkan setiap keluarga. Kita berdoa untuk juga para tim bola basket, agar juga mereka damai sejahtera ada mereka dan pemulihan. Urapi mereka Tuhan, pakailah mereka, lindungilah mereka di dalam kegiatan ini dengan aman dan
dan bisa bertemu dengan Tuhan yang membawa sendiri. Mendengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami nyambut Engkau di hati, tengah-tengah kami, di dalam hidup kami, di hati kami, di dalam jiwa kami. Kiranya lebih banyak lagi hadirat-Mu dan kekudusan-Mu memenuhi kami. Pada saat kami dipenuhi dengan Roh-Mu, maka kami baru bisa dipulihkan dan dapat lebih lagi merasakan dengan Engkau semua karena kasih karunia-Mu. Semua karena kasih karunia,
Saudara semua, karena kita ada Yesus, kita mendapatkan keselamatan sehingga hidup kita diselamatkan, sehingga kita mendapatkan segala anugerah yang berkelimpahan. Saudara semua, oleh karena kamu mendapatkan kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, kamu bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih atas keselamatan, segala sesuatu yang kau berikan kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur. Mari kita bersama bersyukur pada Tuhan. Dan aku bersyukur Engkau menyelamatkan hidupku. Masa lalu aku tidak tahu apa yang dimaksud dengan berdosa kepada Engkau, melakukan banyak kesalahan, bahkan melihat hubungan dengan sesama dan tuh orang rumah satu persatu terpecahkan sendiri, mengasihani diri sendiri. Tetapi Tuhan, Engkau kembali dari bawah yang terendah, Engkau mengangkat aku dan membawa aku bagaimana mengikuti Engkau, sehingga hari ini aku bisa Engkau bangkitkan mengikuti Engkau bahkan dalam rumah tangga tanpa kekurangan. Engkau sungguh baik, Engkau penuh anugerah-Mu, Kau curahkan kepada kami, keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, aku bersyukur sejak kandungan aku telah dipilih oleh Engkau dari generasi ketiga orang Kristen setia, bahkan rambutku pun Engkau hitam. Tuhan, aku bersyukur kepadamu di masa pertumbuhan saya datang sampai dalam situasi demikian, saya pun tidak tahu, tetapi karena anugerah-Mu aku bisa kembali dalam pertobat. Terima kasih atas akan anugerah-Mu, keselamatan-Mu. Saya bersyukur Tuhan, aku bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Tuhan, aku berterima kasih dan terima kasih Engkau disalibkan bagi kami. Dengan darah-Mu Engkau menghapuskan dosa kami, menyelamatkan hidup kami, mendapatkan jiwa kami, sehingga kami dari kuasa kegelapan masuk dalam kerajaan terang. Tuhan, kami berterima kasih dan bersyukur kepada Engkau, sebab dikatakan langit dan bumi segala sesuatunya Engkaulah empunyanya. Engkaulah Allah kami, Bapa kami. Pada saat kami mengenal Engkau, kami tahu kami memiliki segalanya. Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau dan memuji Engkau. Bahkan kami tidak perlu untuk tidak percaya diri, sebab ada Engkau kami memiliki segalanya. Dan di renungan pagi kami bisa melihat para pemimpin-pemimpin yang kembali dari pembuangan. Mereka memilih untuk mengawini perempuan-perempuan negeri asing. Mungkin karena di dalam mereka karena ketakutan atau kekhawatiran merasa demikian baru ada jaminan, atau baru demikian baru ada kedamaian. Dan apakah kita juga orang-orang yang seperti para pemuka-pemudi demikian? Oleh karena ketakutan, kekhawatiran, keserakan kita, bahkan dengan menggunakan cara duniawi untuk melindungi diri kita sendiri, berbagai alasan ini untuk mengambil keputusan. Mari kita merenungkan, mengoreksi diri kita sendiri. Apa yang membuat kita dalam kehidupan kita mengambil keputusan yang penting?
Tuhan, Engkau tahu situasi kami, apa yang kami pegang. Mungkin karena kekhawatiran, ketakutan, Tuhan, aku bersedia untuk melepaskan keteletanku. Tuhan, tolong aku. Tapi di dalam hatiku merasa aku tidak bisa melepas. Roh Kudus, hari ini Kau terus memberitahukan kepada kami pada saat kami demikian untuk melepaskan hidup kami, jiwa kami, baru bisa merasakan terhadap dosa. Kalau kami tidak berkenan kepada Engkau, itu adalah dosa. Tuhan, kami mengaku pada saat kami tidak bisa mengendalikan situasi, mungkin kehilangan pekerjaan, atau orang rumah lagi sakit, atau hubungan yang kami utamakan, kami tergesa-gesa lebih cepat dengan bertindak daripada Engkau. Otak kami terus berpikir, ada siapa yang bisa menolong kami, dan berpikir apa yang harus kami perbuat untuk mengatasi situasi ini. Ya Tuhan, kami mengaku di saat itu yang di dalam hati kami dipenuhi dengan kekhawatiran, dipenuhi dengan ketakutan. Kadangkala kami merasa kalau tidak disertai tindakan, perkara kami tidak diselesaikan. Sepertinya Tuhan, Engkau tidak bisa menyelesaikan perkara kami, dan Engkau tidak tahu keperluan kami. Tuhan, kami datang di hadapan Engkau, kami mengaku kami adalah orang-orang yang kurang percaya, yang tidak percaya. Kami tidak merasakan bahwa matamu 24 jam mengawasi kami. Tuhan, kami ingin lebih banyak lagi mendekat kepada Engkau dan terbuka kepada Engkau, agar segala ketakutan, kekhawatiran kami, bahkan dan lebih dalam lagi, Engkau ingin untuk membenahi kehidupan kami. Tuhan, kami mengaku kami bersalah kepada Engkau. Ampunilah kami Tuhan, tolonglah kami perlu akan Engkau. Mohon kepadamu Tuhan, pada saat kami sangat takut, pada saat kekhawatiran kami, dengan kasih setiamu Tuhan, dengan suaramu yang lemah lembut mengingatkan kami agar kami kembali ke sisimu memuji Engkau. Terima kasih Tuhan. Waktu saya berdoa, saya melihat di situ seperti ada asap orang merokok, dan juga ada kata-kata di situ marah, dimarahi, atau selalu lembur. Mungkin di antara kita, baik di arena ini atau di online, apa kita selalu, kadang kita main atau kita kerja sampai lembur, itu sesungguhnya merusak dirimu, baik itu merokok atau berjudi. Bagi orang Hong Kong itu bukanlah, ini adalah hal biasa, tetapi kita adalah umat Allah. Kuduskanlah dirimu. Saya mengundang saudara semua, waktu kamu merenungkan, kita bisa berdoa bersama. Kalau ada orang di sebelahmu, dalam nama Tuhan Yesus, aku tidak mau akan hal-hal dunia, dan saya mengandalkan Tuhan.
Saya menolak untuk mengandalkan arak, alkohol, mengandalkan pesta pora dengan orang, merokok. Saya tolak semuanya itu. Dan juga kita terhadap dosa kita pekah, kita tidak mau, kita mohon Tuhan untuk menolong kita. Sebab kalau kita masih bergumul dengan dosa, maka kita tidak berkenan bagi Allah. Kita bertekad untuk meninggalkan dosa kita. Tolong kami agar kami dengan mengandalkan Engkau, percaya dengan Engkau, agar kami tahu apa itu sedang melihat situasi dan bisa datang di hadapan Engkau untuk bertanya kepada Engkau. Kami setiap orang mendapatkan, agar kami mendapatkan Engkau terlebih lagi terhadap dosa kami pekah terhadap dosa. Kami takut akan Tuhan, sehingga kami tidak berani untuk menapak kaki kami dalam dosa. Tuhan, berikan hati kami sebagai ejera untuk membimbing banyak orang di dalam jalan-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, segenap hati mengikuti Engkau.
ini tanggapan kami, kiranya Roh Kudus semakin kami merindukan Engkau dan peka terhadap Engkau, sehingga kami tahu kami mengutamakan peka kepada Engkau. Kami bisa menjadi, kami akan terus jadikan orang-orang yang takut akan Engkau. Tuhan, kami berterima kasih sebab dalam kelemahan kami ada Tuhan yang berdoa untuk kami. Tuhan, kami terima kasih kepada Engkau. Dan saudara semua, mari kita berdoa. Di dalam berita ada perkara di Banda Hotel, ada perkara di situ keluarga mereka. Di situ mereka ada keluarga yang bunuh diri, satu hal yang sangat menyedihkan. Mari kita berdoa agar orang-orang yang mengenal keluarga mereka, agar orang-orang yang di sekitar mereka agar Tuhan yang menghibur mereka. Di sini saya ada tambahan sedikit. Di situ ada 2 anak, satu 3 tahun 6 tahun. Keluarga ini waktu yang 3 tahun dia sekolah di sekolah TK kami di bulan 5 mereka, tapi bulan 5 dia telah mundur sekolah sebab pengen imigrasi. Dan kakaknya di Tokawan, taman kanak-kanak sana. Tapi kedua taman kanak-kanak tugas sosial dalam satu, jadi melakukan satu penghiburan keluarga bersama. Ada satu yang menolong kami, dan gereja kami juga akan mengutus orang, dan agar kalian juga mengikutkan bahwa salah seorang dengan guru mereka dengan korban ada dulu adalah teman sekolah mereka. 10 tahun yang lalu seorang pramugari yang dibunuh juga adalah teman mereka dalam teman sekolah juga. Sekarang terjadi dalam 10 tahun, dan juga teman sekolah ini terhadap guru kami di sekolah TK kami, dan juga Karen, juga Kyunjun ada pernah bertemu dengan mereka, juga tahu dengan mereka. Mohon besok kami juga gereja kami akan di sekolah atau mengadakan satu untuk penghiburan bagi keluarga dan orang-orang yang rumah sekolah. Dan kita tahu di media banyak sekali serangan menyerang. Mohon Tuhan untuk menopang dan juga memberi penghiburan bagi keluarga yang berhubungan dengan mereka. Saya mengundang kalian untuk berdoa bersama dengan sujud. Mari kita bersama berdoa. Kita tidak tahu mengapa Hong Kong, siapa yang punya perkara atau bersalah. Gereja kita seperti Ezra sebagai wakil berdoa untuk negeri ini. Mari bersama kita mengaku dosa, lalu kita berdoa bersama sebagai wakil, dan juga untuk Hong Kong mengaku dosa.
untuk melindungi negara dari Tuhan kami tidak bisa akan memulihkan keluarga itu. Tuhan ampunilah kami. Ya Tuhan yang memberi hidup. Ya Tuhan, ya ampunilah kami. Mohon Tuhan berbelas kasihan dengan kasih karunia-Nya dan keadilan-Nya. Semua rakyat, segala umat adalah umat-Nya. Tuhan, semuanya milik-Mu. Tuhan, Engkau harus mendapatkan. Mari kita syara bagani bicara
kita harus menginjilkan bagi orang lain. Mungkin kita berdoa bagi mereka yang aneh untuk penginjilan. Doa untuk penginjilan. Dan kau lihat saudara-saudara kami pada saat kami bersedia untuk mempersembahkan tubuh kami sebagai korban persembahan. Kami adalah alat kebangkitan rohani. Mari kita bersama berdoa bagi tim penginjil. Kita berdoa agar mereka memperlengkapi mereka perlengkapan senjata ilahi agar Tuhan Yesus, kami memuji Engkau. Kita bersama berdoa. Tuhan Yesus, kami datang katakan urapan penginjilan ada pada mereka, dan terhadap mengasihi mereka lebih dalam lagi. Penuhi kasih dengan Tuhan, kami perlu akan Engkau. Kasih Tuhan penuhi mereka setiap orang, sehingga sampai mereka bersedia. Tuhan, Engkau lindungi mereka dan orang rumahnya. Ungkapi dan mulut mereka dengan membawa keselamatan dari dan kekuatan dari Engkau. Tuhan, kami memuji Engkau. Bibit penginjilan ini keluar dan disebarkan kepada hati orang Hong Kong di saat yang sulit. Tuhan, mereka masih ada Yesus yang menolong aku. Tuh, bahkan ada orang yang menginjilkan bahwa Yesus menolong aku. Ada Yesus yang bisa menolong dan berikan kekuatan hidup ini kepada mereka. Urapi kami setiap orang dan tolonglah kami. Tuhan, kami muji Engkau dan memuji Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati saudara-saudari semua, membawa kasih Tuhan dan kekuatan dari Tuhan. Dikuduskan di bait suci Allah, beribadah takut akan Allah dan deklarasikan di luar bait suci juga kamu adalah Kristus yang mengorbankan, yang adalah Kristus yang menjadi manusia, yang membawakan Injil, membawakan kasih kepada banyak orang. Dan diberkatilah kamu yang segala milikmu diberkati. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita segala kemuliaan bagi Tuhan.